Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama DMM Channel ya. Di sini kita dapat motor Jupiter MX. Ya, kenapa Jupiter MX itu masuk bengkel di sini? Itu dikarenakan masalahnya hilang pengapian. Untuk sebelumnya ini sudah saya lakukan pengecekan ya teman-teman. Nah, di sini saya kasih tunjukkan bagaimana untuk memberikan tips dan triknya ketika mendapatkan motor Jupiter MX hilang pengapian. Nah, oke. Di sini ya teman-teman, Jupiter MX itu yang sering terjadi itu adalah hilang pengapian. Nah, apa masalahnya? Langsung saja kita cek di dalam motornya. Nah, seperti yang kita pahami ya teman-teman, Jupiter MX ini dalam sistem pengapiannya itu menggunakan sistem full DC ya teman-teman. Jadi tidak disuplai oleh spool, namun disuplai oleh aki. Ya benar, oleh spool ya, namun spool tersebut untuk mengisi aki. Namun untuk pengapiannya itu menggunakan CDI yang bertipe 12 volt. Oke. Nah, ini kita mau cek dari mana dulu ya teman-teman. Nah, kalau dilihat dari kondisinya, akinya di sini itu sudah tidak ini ya, tidak pas untuk bagian sekun-sekunnya, ini sudah keropos di sana. Kemarin sudah saya cek ya. Ini motor ceritanya nginep gitu loh teman-teman ya. Nah, untuk lebih cepatnya kita langsung saja kita jumper menggunakan aki yang buat kerja ya teman-teman. Oke ya teman-teman, karena di sini rumah sekringnya juga bermasalah, kita langsung saja jumper untuk kabel positifnya itu kita langsungkan dari outputan sekring ini ya. Kita nggak pakai sekring sudah. Nah, kayak gini. Jadi kita langsung ya. Kita coba cek dulu untuk tegangannya apakah oke. Nah, ada ya untuk tegangannya. Terus kemudian di kabel kontak ini ada kabel kontak ya teman-teman. Kita cek yang kabel warna merah apakah sudah nyampe sini. Nah, ternyata sampai ya. Nah, tuh sampai. Terus kemudian outputan kabel kontak itu warna coklat. Oke, kita kontak. Nah, kok enggak ada. Oke, kita cek dulu ya. Nah, ternyata ada ya. Tadi nggak ada itu karena kabel negatifnya tidak terlalu nyambung ya. Nah, ini kan sudah terang untuk lampunya. Oke. Dari inputan kontak ya kabel merah ada, kemudian kabel coklat ada. Nah, kabel coklat ini nantinya itu akan menuju ke instrumen seperti CDI, terus kemudian pokoknya instrumen 12 volt ya, seperti inputan bel, pokoknya itu. Ini sudah dari keluaran sekring ya teman-teman. Nah, langsung saja ini CDI-nya di sini ya. Nah, kemarin sudah saya lakukan pengecekan. Langsung saja ya teman-teman. Untuk CDI-nya sudah terpasang semuanya untuk soketnya. Terus kita cek untuk di bagian businya apakah ada ya. Oke. Ini kabel koilnya. Seperti ini ya. Kita coba starter. Nah ya, itu ya. Tidak ada sama sekali. Nah, oke. Jadi gini, nggak ada ya teman-teman. Terus kemudian di bagian input coil, nah kita kan kalau di outputan coil ini kita ngeceknya nggak ada ya, berarti kan indikasinya itu ada dua. Kalau nggak bermasalah di coilnya, itu bermasalah di bagian CDI-nya ya teman-teman. Nah, untuk mengecek bila mana
koil dulu yang kita cek. Itu mengeceknya kita cabut di bagian soket koilnya, kita cek, tempelkan ke bodi. Nah, ini kan baut bodi ya teman-teman. Ini biasanya kalau CDI normal itu akan memercikkan api, cetetetet gitu ya, tetetet gitu. Nah, ternyata nggak ada ya teman-teman. Oke, nggak ada. Terus kemudian untuk pengecekan lebih lanjutnya, kita pasang dulu ini. Kita langsung menuju ke CDI-nya. Nah, kenapa langsung menuju ke CDI? Seperti dari pengalaman yang sudah kita alami, bahwasanya Jupiter MX ini rawan sekali untuk di bagian CDI-nya yang mati ya teman-teman. Mana lagi harganya mahal ya. Harganya itu kalau yang aslinya sekitar 600.000 ya teman-teman. CDI-nya Jupiter MX ini. Karena di sini kenapa mahal? Sudah dilengkapi oleh sensor, yaitu seperti sensor TPS, kemudian sensor ECT ini ya, engine coolant. Nah, di situ. Katakanlah di sini kalau kita bicara ECU semi lah ya. CDI semi ECU atau CDI yang bersemi yang ada sensor-sensornya itu ya. Oke, untuk lebih lanjutnya cara mengecekkan di CDI ini, kita cabut dulu soketnya. Aduh, ya. Pastikan dulu ya teman-teman. Yang pertama kali mengeceknya, pastikan dulu 12 voltnya atau kabel warna coklat ini itu ada tegangan yang masuk. Nah, kalau nggak ada tegangan ya otomatis CDI-nya nggak akan dapat bekerja karena sistemnya 12 volt di sini CDI-nya. Kita cek kabel yang warna coklat di sini ya teman-teman. Kelihatan pondak ya. Oke, di sini. Nah, di sini kita cek apakah ada. Nah, ada ya 12 voltnya. 12 voltnya ada. Nah, terus kemudian kita mau cek untuk negatifnya. Yang namanya ada positif 12 volt, pasti elektronik itu membutuhkan negatif 12 volt ya di sini. Iya, negatif ya teman-teman. Tegangan negatif. Untuk caranya kita pindahkan cepetannya ini, cepetan dashpan, taruh di positif ya. Ini kan positif. Taruh di positif. Terus kemudian cara ngeceknya kita tempelkan di kabel yang warna hitam. Tuh, ada ya. Oke teman-teman, di sini kita sudah dapat tegangan positifnya dan juga tegangan negatifnya. Nah, terus kemudian pemicu adanya api daripada CDI itu kita harus ada pulsernya ya. Pulsernya itu masuk apa tidak? Dia pulser itu yang menyebabkan api tersebut terputus-putus ya teman-teman. Nah, terus kemudian kita cek. Untuk pengecekannya itu kita cek kabel warna putih dan juga kabel warna pink. Bebas ya. Cepetannya ini kita pasang di sini. Terus ke kabel warna putih. Kenapa? Apakah ada apa enggak ya? Oke, seperti ini saja. Nah, harusnya ini kalau ada hidup ya, meskipun redup tapi dia hidup. Enggak ada ya. Ya. Enggak ada ya teman-teman, padahal ini langsung dari bawah. Dari spool pulser. Nah, kenapa enggak ada? Atau mungkin ada salah satu kabel di sini yang terputus. Oke ya. Nah, ini hubungannya dari bawah ya teman-teman, dari soket bagian bawah. Sama kabelnya warna putih dan pink. Di sini adalah soket pulsernya. Kita mau cek untuk soket pulsernya di sini dulu. Ya. Nah, ya di sini ya ke soket pulsernya. Nah, pengecekan soket pulser itu kita lakukan seperti ini ya. Kita langsung dari bawah. Apakah ada atau enggak ya? Kalau di bawah ada, berarti ada indikasi yang naik ke atas kabelnya itu terputus ya. Oke, kita kasih seperti ini saja. Kita coba starter ya.
kelihatan kan ya, di sini lampunya warna biru ya. Ya, ternyata bener ya teman-teman, untuk kabel pulsernya itu terputus ya. Kita gini saja, kita mau cek dengan avometer kabel yang warna apa yang terputus ya. Oke, kita kembali ke atas. Kita mau cek dulu untuk kabel yang warna putih. Oke. Oke. Ini ya, di sini ini ada kabel warna putih sudah dicek. Terus kemudian di bawah kita tempelkan di kabel warna putih. Kalau jarum avometer bergerak berarti terhubung. Nah ya, ini bergerak berarti kabel warna putih tidak putus. Kita coba cek juga yang kabel warna pink. Pink ya, di sini enggak ini ya, enggak ini apa, enggak terhubung ini ya, tuh ya, enggak terhubung sama sekali ya. Yes, semoga percaya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita langsung saja jumper ya, kita langsung saja jumper kabel yang warna pink dari atas menuju ke bawah. Sebentar, tak ngambil kabel dulu ya. Kita langsung kasih kabel jumper yang kabel warna pink. Menuju ke atas ini ya. Oke. Nah, sekarang kita cek langsung ya. Kita cek langsung kabel di sini dari soket CDI-nya yang soket warna pink yang menuju dengan kabel yang warna putih. Apakah ada ya, teman-teman? Nah, kabel putih tempelkan di sini ya. Coba starter. Oke teman-teman ya. Nah, oke, untuk bagian pulsernya ini sudah masuk. Nah, 12 volt ada, terus kemudian negatif ada, kabel pulser sudah masuk keduanya. Berarti kita mau cek untuk di bagian CDI nya apakah langsung ada percikan api atau tidak ya. Nah, kita langsung cek di koil saja ya. Ini kita mau cek. Nah, oke, ternyata tidak ada ya untuk bagian koilnya. Kita mau cek di inputan koilnya ada apa enggak ya teman-teman. Sini. Nah, tidak ada ya. Oke, tidak ada. Nah, jadi gini ya teman-teman, tidak usah ragu, tidak usah bimbang ketika mau memvonis CDI yang mati ya. Ini CDI bawaan Jupiter MX ya, harganya pun mahal. Tidak usah ragu, tidak usah bimbang. Untuk cara mengeceknya atau alternatifnya, kita rubing pakai CDI apa? Kita rubing pakai CDI Jupiter ya teman-teman. Nah, untuk mendapatkan harga yang murah, yang pertama
Yang kedua, resiko daripada kita keliru CDI itu lebih minim. Nah, tapi dengan catatan di sini ya, saya ulangi lagi, kalau Jupiter FX menggunakan CDI Jupiter Jet itu adalah kipas radiator yang di sini itu sudah tidak bisa bekerja lagi. Oke, sudah tidak bisa bekerja lagi ya teman-teman. Nah, kebetulan di sini untuk kipas radiatornya itu sendiri ini sudah tidak bisa muter ya teman-teman. Nah, padahal di sini pakai bawaan CDI yang aslinya, berarti sudah ada error sebelumnya, sebelum CDI itu mati ya. Nah, ini bahwasanya kipas di sini sudah tidak muter ya. Nah, ini saya tanyakan kepada orangnya kemarin, Mas, kalau CDI pakai CDI Jupiter FX lagi harganya mahal. Yang pertama, terus kemudian yang kedua bisa dipakai rubingan atau dipakai CDI alternatif, yaitu pakai CDI Jupiter Jet. Namun kelemahannya kipas radiator tidak bisa muter ya. Bisa dimuterkan tapi harus ikut kontak ya teman-teman. Jadi ketika kontak on ya, ketika kontak on ini harus diikutkan muter langsung saja. Itu lebih aman. Namun di sini faktanya ya, mohon maaf ya, untuk motor di sini kan motornya itu motor kebun. Nah, ini kipasnya itu sudah tidak muter. Berarti ini sudah cukup parah untuk motornya ya. Nah, ini cukup hati-hati kalau pakai Jupiter seperti ini. Nah, terus kemudian langsung saja kita pakai CDI-nya Jupiter. Apakah bisa atau enggak ya teman-teman? Apakah keluar api, apakah bisa hidup ya? Kita pakai CDI Jupiter yang merek KW ya teman-teman. Mereknya ini nggak tahu awet apa enggak. Yang jelas saya yakin cocok ya teman-teman. Oke. Nah, terus kemudian kebetulan di sini saya punya soketnya CDI Jupiter. Mana tadi ya? Nah, kalau yang belum punya dibelikan dulu ya, nggak apa-apa. Terus kemudian dicopot untuk sekun-sekunnya, kita ambilkan sekun langsung bawaan dari pada Jupiternya ini ya, Jupiter MX-nya ini. Nah, sama ya, untuk ukuran pinnya itu sama, sekunnya juga sama. Matikan dulu. Oke, kita mau lepas dulu untuk soketannya. Ambil yang kita butuhkan saja ya teman-teman. Tetap tidak ada ya teman-teman. Nah, masalahnya di mana teman-teman? Di sini kita sudah pakai CDI-nya Jupiter Jupiter Jet. Nah, untuk kalau googling itu kita pakai yang ini ya. Googling aja punya Mio. Jadi nomor 1 itu coil ya teman-teman. Jadi cari yang nomor 1 itu coil. Urutannya itu pakai yang Mio. Kalau pakai yang Jupiter Jet itu ada 2 series ya teman-teman. Jupiter Jet sama Vega ZR, berarti itu yang terbaru. Kalau ini pakai aja yang Mio, yang kodenya CDI-nya itu bisa pakai 5TL ya. Nah, itu sama. Nah, ini kebetulan pakai CDI-nya saya ya teman-teman. Kita coba pakai yang CDI yang terbaru di sini yang kita pakai tadi ya. Nah, di sini kita coba cek apakah ada apinya ya. Ternyata ada ya teman-teman. Ya. Apinya ada.
Nah ini untuk kabel pulsanya ini sengaja saya pakai yang jalur luar ya. Saya pakai jalur luar karena pakai yang ini kabel pinnya itu ini yang kabel warna pink putus ya. Kita pakai kabel pink, kita jumper, terus yang putih tetap naik ke atas. Nah, kita cek lagi apakah ada. Nah, ada ya. Oke, kita langsung saja pasang di motornya, businya. Apakah bisa hidup? Oke, kita langsung buka. Ya, ini ternyata bisa hidup ya. Cuman di sini kondisi mesinnya ya seperti itulah. Yang penting kita bisa beri edukasi bagaimana rubbing CDI Jupiter MX itu pakai CDI Mio ya, pakai CDI Mio, lebih gampangnya itu pakai Mio yang berkode 5TL. Kalau pakai Jupiter Jet sama saja, tapi kan Jupiter Jet itu ada dua versi ya teman-teman. Jupiter Jet yang awal, kemudian Jupiter Jet yang akhir ya teman-teman. Nah, jadi ada sedikit perbedaan untuk soketnya. Nah, di sini lebih gampangnya kita pakai CDI-nya Mio saja. Nah, kodenya yang pakai 5TL seperti ini. Ya, seperti ini.